Konsumen PDAM Tirta Daroy mengeluhkan air yang keruh dan juga kerap mati di Kota Banda Aceh. Bagaimana menanggapi hal ini terkait hak-hak konsumen? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh atau YAPKA, Ibu Fahmiwati, dan juga Bapak Nofizal Ayub selaku Direktur Utama PDAM Tirta Daroy. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terlebih dahulu ke Pak Ayub selaku Direktur Utama PDAM Tirta Daroy. Bapak, apakah Bapak sudah mendapatkan informasi terkait keluhan dari masyarakat ini? Dan selanjutnya bagaimana tanggapan Anda sebagai Direktur Utama, Pak? Terima kasih ya. Kalau keluhan itu dari awal, sejak 5 tahun lalu saya pegang nomor kontak pengaduan PDAM ya. Saya tahu persis siapa yang mengadu setiap hari karena langsung ke nomor saya ke 0813 60 53 7581. Kalau menyangkut keluhan memang hampir setiap hari ada keluhan, bahkan saat kita bagus pun ada aja yang mengeluh. Baik, Bapak, ya. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak, sebagai Dirut? Tanggapan untuk apa ya? Terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, Pak. Begini, kami menanggapi keluhan itu kan dengan melayani masyarakat. Saat ini, kalau ada masyarakat mengeluh, kita memang sedang dalam perbaikan, ya. Tadi saya dengar ada bahwa PDAM belum berhasil mengatasi masalah. Sebenarnya itu agak keliru pernyataannya. Karena saat ini yang terjadi adalah kita sedang mengadakan peningkatan kapasitas produksi di WTP kita. Jadi bukan karena ada persoalan, bukan. Karena memang kita ingin ke depan lebih bagus, jadi kita meningkatkan kapasitas produksi kita. Kita berharap setelah peningkatan produksi ini selesai, kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi yang kita kerjakan selama ini adalah untuk menyelesaikan masalah ke depan, insya Allah ya. Ya, baik Pak Nofizal, apakah kemudian konsumen mendapatkan kompensasi dari permasalahan ini, Pak? Kalau bicara kompensasi, sebenarnya kita ingin berikan, ya, tapi kita tahulah di kita di mana perusahaan mana yang memberikan kompensasi. Bahkan mungkin kalau Telkom bermasalah nggak pernah juga kasih kompensasi, listrik bermasalah juga tidak pernah kasih kompensasi. Kami ingin bisa kasih kompensasi, sayangnya kita belum pada tingkat itu. Ya, kita berharap ke depan pelayanan kita makin baik, jadi tidak perlu memberi kompensasi. Jadi saat ini kami cuma bisa berharap maaf dari pelanggan, berharap kesabaran, ya, karena memang kita sedang memperbaiki masalah. Insya Allah kalau tidak ada hal-hal luar biasa lagi, di pertengahan Desember nanti apa yang kita kerjakan di sini akan selesai. Baik, sementara kita ke Ibu Fahmiwati. Ibu sebagai konsumen ini bagaimana seharusnya bertindak terkait permasalahan yang terjadi ini, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ketidak dapat PDAM memenuhi hak pelanggan, yaitu adalah air selama kurun waktu ini merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan. Kalau berbicara hak dan kewajiban daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, memang kalau dilihat adalah PDAM sudah berupaya, tetapi janjinya belum tertepati. Nah, kalau kita berbicara hukum, sudah terjadi wan prestasi karena janji, kan? Nah, oleh karena itu kami dari YAPKA meneliti dan mengkaji lebih lanjut ada apa sebenarnya, dan kita sudah berupaya bertanya langsung ke PDAM-nya, dan memang seperti yang Pak Dirut mengatakan tadi, itulah kondisi dan untuk lebih bagus ke depan. Nah, ini kita pegang janjinya lagi, lebih bagus ke depan tuh kapan, ya kan? Nah, tadi sudah ada janji, alhamdulillah sudah berani mengatakan janji pertengahan Desember nanti. Nah, namun saya ingin menyikapi dalam sistem pemberian atau penggiliran air atau pendistribusian. Nah, mungkin apakah sudah cara ini sudah tepat
dalam bentuk kota Banda Aceh yang areanya itu adalah sistem flat. Nah, pendistribusian tadi seperti dikeluhkan sama konsumen, dan banyak memang konsumen mengeluh mengatakan bahwa satu hari hidup, 3 hari tidak, 3 hari mati. Ketika PDAM memenuhi janjinya untuk mengalirkan air ya sesuai janji, dan itu ditepati oleh pihak PDAM, namun air itu tidak mengalir pada tepat waktunya ke rumah-rumah. Bahkan ada 2/3 pelanggan mungkin di daerah yang jatahnya hari itu mengalir, tetapi itu tidak mengalir. Nah, ini kami melihat mungkin ada sistem pendistribusian yang apakah sudah tepat atau belum. Nah, saran kita adalah tolonglah pihak PDAM mengkaji ulang dalam hal mengevaluasi sistem pendistribusian yang dilakukan. Dan janjinya di situ dilihat jadwal, itu bagus sekali. Hak informasi konsumen atau pelanggan itu sudah terpenuhi, ya viral. Tanggal sekian daerah sekian mati, ya. Nah, masyarakat harus menampung. Kalau dia tidak menampung berarti bukan kesalahan PDAM karena informasi sudah jelas diberikan. Nah, namun janji itu berubah. Tadinya 1 hari jadi 3 hari. Bahkan ada pihak pelanggan PDAM yang mengadu ke kami ada sampai 10 hari tidak dapat. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menunggu janji lagi Desember, dan juga ke depan tuh kita minta tolong Pak Dirut mengatakan depan yang lebih baik itu kapan? 2021, 2022. Karena kepastian itulah yang bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak pelanggan atau konsumen terhadap PDAM itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Fahmiwati selaku Ketua YAPKA dan juga Pak Novijal Ayub selaku Dirut PDAM Tirta Daroe telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara